kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Sampurian 1 Cimahi, kemudian kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru tim MGMP yang tergabung dalam mata pelajaran Muatan Nasional dan Kewilayahan, lalu yang saya hormati Bapak Ibu Guru tim operasional yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dari minggu-minggu sebelumnya. Pertama-tama saya haturkan terima kasih ini kepada pihak sekolah dan juga kepada tim operasional yang sudah bekerja keras untuk memfasilitasi ruangan, waktu, kemudian juga peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan KBM secara daring maupun secara luring. Juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, rekan-rekan penasejawat yang telah bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir ke sekolah dalam rangka melaksanakan workshop kegiatan daring yang seharusnya sebetulnya kegiatan ini dilaksanakan di awal tahun pembelajaran, tetapi dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, mulai dari kegiatan MPLS, penyusunan surat tugas dan sebagainya, sehingga kegiatan ini tertunda, mengingat kebutuhan alat juga nanti kalau dipaksakan kita akan bentrok seperti itu. Ya Bapak dan Ibu, langsung kepada poin pokok saja di dalam kurikulum 2020-2021 ini. Saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah banyak muatan yang diterima, kemudian juga di sini kan Bapak dan Ibu banyak juga yang menjadi pengajar di sekolah lain, yang juga sudah pasti banyak mendapat bekal, tetapi tidak ada salahnya kita di sini di SMK Sampurian ini juga tetap melaksanakan kegiatan workshop ini dalam rangka mengembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan gitu Bapak dan Ibu karena sebetulnya nanti slide-nya juga sudah ada, PPT sudah disediakan, bahkan juga mungkin sudah beredar di mana-mana. Tapi kalau ada yang masih belum punya, nanti bisa diambil di panitia, di tim operasional itu sudah disediakan Bapak dan Ibu Hanya di sini saya ingin menggarisbawahi kembali saja, mengingatkan diri saya sendiri khususnya, dan juga mungkin rekan-rekan guru yang lain, bahwa pada dasarnya mengapa pemerintah menyelenggarakan kegiatan belajar dari rumah, kita sudah tahu bersama bahwa pada dasarnya kegiatan belajar dari rumah ini adalah dalam rangka memenuhi protokol COVID-19, di mana pemerintah berusaha melindungi kita sebagai guru, semua warga sekolah, termasuk juga para siswa. Kemarin saya sempat Bapak dan Ibu sore itu beli beli makanan lah, beli ayam goreng ceritanya. Ada di situ bapak-bapak yang ngobrol mungkin nggak tahu kalau kita guru dan memang nggak tahu, berarti orang-orang lain lah. Sempat beliau itu curhat aduh ini kunonya cenah budak teh 4 bulan di sekolah cenah padahal mah geus sekolah kan. Nah, seperti itu buat apa sih kita anak-anak di rumah terus, di rumah oke dah anak-anak teh gabut katanya nggak ada kerjaan, seperti itu. Nah, saya cuma senyum aja artinya mungkin di pandangan orang tua memang masih banyak masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa sih harus belajar di rumah? Masih banyak orang tua yang belum menyadari bahwa kalau anak datang ke sekolah itu yang pertama resiko terbesarnya adalah terpapar COVID itu sendiri, karena ada gerombolan siswa seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sam bahwa pasti namanya anak lah Kemarin juga ketika kegiatan pengembalian buku, kemudian pengambilan buku, walaupun sudah kita ingatkan jaga jarak, pakai masker tetapnya datang ke pelukan. Ayah ulang tahun di lapangnya lumayannya pangku-pangku, anak-anak Ini tuh anak SMA Bu apalagi anak SD Anak SMA yang sebetulnya pola pikirnya sudah bisa diajak berpikir dewasa, tapi tetap saja seperti itu Nah, ini mungkin yang harus kita hindari. Kemudian Bapak dan Ibu di sini kalau menurut aturan mengapa kita berkumpul? Karena kita harus mengikuti aturan bahwa sekolah itu perlu menyusun pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar
belajar dari rumah. Salah satunya adalah dengan pengembangan program yang nanti dilaksanakan oleh Bapak Ibu di setiap mata pelajaran. Ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan kepada Ibu ya. Di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan gitu ya. Mungkin kita mengingatkan kembali Bapak dan Ibu mungkin sudah ada literaturnya, bisa di yang belum baca mungkin sekarang kita baca bersama-sama gitu ya. Ataupun yang belum sempat membaca, di sini kita akan mengkaji bersama ya. Jadi pada dasarnya untuk penyusunan pedoman kegiatan belajar di rumah itu disusun bersama-sama dengan semua guru dan semua perangkat yang ada di sekolah ya. Kemudian prinsip penyusunannya itu ada 6 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah prinsip fokus gitu ya. Kalau di situ belum ada ya di itu di materi itu belum ada tuntutan. Jadi fokus ya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Fokus itu artinya ketika kita menyusun pedoman kegiatan belajar dari rumah ya, termasuk program Bapak Ibu. Nah, kita itu harus fokus melayani kebutuhan anak-anak selama belajar di rumah, mengacu pada kompetensi inti. Karena setiap tingkat itu kan pasti ada kompetensi inti. Bapak dan Ibu bisa dilihat di KIKD yang selama ini Bapak Ibu sudah punya, ya, yang terbaru tentunya. Kalau untuk SMK. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, selain fokus tadi melayani kebutuhan anak sesuai dengan kompetensi inti, yaitu adalah prinsip keadilan. Ya, adil di sini artinya kita harus bisa melayani semua siswa, ya, dengan tentunya memperhatikan latar belakang ekonomi, itu yang paling utama mungkin Bapak dan Ibu ya, latar belakang ekonominya, kemudian latar belakang sosial, termasuk latar belakang budaya dari anak-anak kita SMK Sampurna yang satu ini, gitu ya. Nah, makanya mungkin berdasarkan prinsip adil ini pemerintah akhirnya memikirkan, gitu ya, berdasarkan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya, ada anak yang ternyata tidak bisa terlayani dengan program kegiatan daring. Akhirnya diambil kebijakan lain, yaitu ada luring. Tuh, ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah bahwa program yang kita buat itu harus jelas, ya. Jelas di sini artinya ketika kita menyusun program, ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa, itu harus memberikan kemudahan. Kan kita belajarnya jarak jauh otomatis gitu ya. Kita harus memikirkan langkah-langkah bagaimana caranya supaya anak itu mudah untuk mengakses informasi, bagaimana anak-anak itu mudah untuk mempelajari gitu ya materi-materi yang kita sampaikan. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah fleksibel. Nah ini Bapak dan Ibu yang perlu digarisbawahi sekarang. Ya, fleksibel artinya layanan pendidikan pada masa belajar di rumah itu bersifat fleksibel. Dilarang, ada kata-kata dilarang Bapak dan Ibu. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum. Ya, dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup atau life skill meaningful. Artinya kecakapan hidup yang berarti. Ya di sini. Kemudian joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, dan well-being. Apa ya well-being itu? Well-being. Apa ya well-being itu? Kesejahteraan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita harus memperhatikan 3 hal. Pertama adalah kita memberikan pengajaran berupa kecakapan hidup yang berarti, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua adalah belajar yang menyenangkan, hindari kejenuhan buat anak belajar di rumah. Tuh ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memperhatikan kesejahteraan anak. Kenapa kita harus memperhatikan kesejahteraan anak? Karena ya Bapak dan Ibu, ini dimaksudkan supaya imunitas anak itu baik. Ya, supaya imunitas anak itu bagus. Salah satunya Bapak dan Ibu dengan memperhatikan bobot ya tugas yang kita berikan, bobot materi yang kita berikan, termasuk juga ya metodenya, termasuk juga ya di sini yang berhubungan dengan imunitas itu adalah kita mencoba menerapkan kepada siswa ya
karakter-karakter yang berhubungan dengan kemandirian, tanggung jawab, hidup bersih. Pokoknya titik-titiknya adalah di situ Bapak dan Ibu. Jadi betul-betul nanti walaupun misalnya saya mengajarnya adalah di produktif pemasaran, salah nggak sih kalau saya memberikan materi tentang memelihara kebersihan lingkungan gitu ya, atau Bu Rizky, Bu Maya mengajar bahasa Indonesia, salah nggak sih kalau misalnya ke anak-anak itu mengajarkan misalnya coba kamu beribadah gitu, Ibu mau lihat ada foto kamu nggak lagi sholat zuhur misalnya, ya. Nah itu untuk saat ini tidak menyalahi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di sini sekali lagi kita harus memperhatikan tadi kesejahteraan anak, di mana anak itu merasa bahagia, gitu ya, tidak jenuh dengan pembelajaran yang diberikan, gitu ya. Kemudian juga imunitasnya menjadi lebih baik, ya. Nah ini kalau kita pelajari dari panduan yang ada. Lalu ini ada lagi Bapak yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yaitu kolaboratif. Nah ini, ya. Jadi untuk pembelajaran bisa kolaboratif. Nah makanya nanti ada workshop Bapak dan Ibu. Workshopnya kita bedah KIKD dulu Bapak dan Ibu, gitu ya. Nanti kita akan berikan formatnya, disiapkan oleh Bu Ajiji formatnya. Jadi pembelajaran itu bisa bersifat kolaboratif, lintas mata pelajaran, ya, dan melibatkan orang tua. Ya, jadi kita bisa berdiskusi dengan orang tua, terutama nanti, makanya saya nanti akan membentuk grup kelas, di mana grup kelas itu tidak hanya wali kelas saja, tetapi juga nanti ada guru-guru mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam grup kelas tersebut. Supaya apa? Tidak kebanyakan grup, kita nanti anak juga kasihan, ada grup agama, ada grup bahasa Indonesia, ada grup PKR gitu kan ya, harunya gitu ya. Nah, jadi kita bisa nanti Bapak Ibu guru yang tidak menjadi wali kelas bisa ikut masuk ke dalam grup kelas tersebut. Nanti kita bagi-bagi, tentu diatur jadwalnya sehingga tidak tumpang tindih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mungkin kalau perlu sih kita komunikasi satu arah saja dulu kalau untuk itu gitu ya. Jadi kita berikan pemahaman kepada anak jangan sampai nanti komentar-komentar seperti halnya di grup-grup bebas gitu kan ya. Jadi khusus saja untuk informasi-informasi yang kita berikan. Nah itu Bapak dan Ibu ya, itu program yang ada di kurikulum. Jadi sekali lagi yang paling tadi harus kita perhatikan fleksibel Bapak dan Ibu. Ya, kemudian kolaboratif, nanti Bapak Ibu dan Ibu bisa membedah KIKD. Jadi hari ini kita hanya bedah KIKD saja gitu ya. Bedah KIKD, kita bisa kerjasama dengan pelajaran mana, mata pelajaran mana gitu ya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu sudah punya itu diserahkan kepada kami enak menyusunnya juga gitu ya untuk penjadwalannya. Jadi nanti mungkin ada tim kolaboratif mata pelajaran apa dengan mata pelajaran apa di hari. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian berkarakter, nah ini Bapak dan Ibu ya, berkarakter. Jadi walaupun belajar di rumah, tetap kita memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan, melatih anak-anak memiliki karakter yang baik. Di sini penekanannya adalah pada kemandirian, ya otomatis kemandirian karena dia belajar di rumah. Kemudian tanggung jawab, disiplin dan religius. Jadi ada di sini 5 ya, mandiri, 4, mandiri, tanggung jawab, disiplin dan religius. Nah itu yang dikembangkan dalam proses pembelajaran di rumah. Nah, ya. Kemarin saya juga sudah ngobrol dengan Pak Masudi dari kesiswaan, kan ada kepramukaan. Pak Masudi bagaimana ini dengan kepramukaan? Ya, sebetulnya kalau kepramukaan itu kan ekskul wajib gitu ya. Kemudian di salah satu komponen untuk kenaikan kelas juga harus ada unsur kepramukaan. Kalau di kita selama ini kan kepramukaan kelas 10 itu bersifat aktual ya Pak Natsir ya, bersifat aktual, jadi betul-betul nyata dilaksanakan. Alhamdulillah sekolah kita itu sudah betul-betul ada kegiatannya. Tapi di kondisi pandemi seperti ini berarti kita hanya menerapkan nilai-nilai kepramukaannya saja, gitu ya. Nanti dari tim kesiswaan saya minta ke Pak Masudi, nanti ada ukurannya, gitu ya.
Misalnya saja dilihat nih nanti dimunculkan dari setiap guru mata pelajaran dari 4 nilai tadi itu kan sebetulnya ada di kepramukaan ya Pak ya kalau tidak salah. Misalnya ya, anak bisa nggak di rumah belajar bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, gitu ya. Itu bisa dimunculkan dalam proses pembiasaan sebelum KBM dimulai, ya. Nah nanti ya sekali waktu kita minta laporannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita dari tim kurikulum akan mempersiapkan jurnal ya bagi siswa. Nanti kita minta dicetak di sekolah. Jadi melalui wali kelas jurnal itu nanti akan dibagikan, tapi tetap dengan memperhatikan kondisi protokol ya, protokol COVID-19. Sehingga nanti siswa itu memiliki tugas yang harus dilaksanakan di rumah. Ya, proses pembiasaan, kegiatannya berupa apa? Nanti bentuk tagihannya apa? Apakah misalnya foto gitu ya? Atau boleh juga misalnya, saya mau dibikin videonya aja, udah bener aja nyapu. Fotonya kan bisa aja cuman pegang sapu aja di foto misalnya. Atau bisa juga nanti laporan dari orang tua gitu ya, bahwa anak saya telah melaksanakan kegiatan ini. Nanti di jurnal itu akan ada kita siapkan gitu ya, bentuk tagihannya seperti apa dan diketahui oleh orang tua. Tuh Bapak ya. Tapi mungkin kemungkinan baru mulai minggu depan bisa terrealisasi. Nah, ini nanti bisa diambil nilai-nilai ini oleh tim kesiswaan, khususnya di sini nanti oleh para pembina pramuka sebagai bagian dari nilai-nilai kepramukaan. Kalau kemarin sih Pak Mansuri menyarankan ya udah aja pokoknya yang ada di SKU itu anak-anak yang bisa dilaksanakan yang mana itu yang kita tanda tangani nanti. Nah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Itu untuk karakter. Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu tadi ya, untuk kegiatan BDR ini ya, yang pertama tadi tentu dihindarilah kesulitan yang nanti akan dirasakan oleh anak, kemudian juga kejenuhan. Berarti kita nanti Bapak dan Ibu harus benar-benar bisa menggunakan metode yang menarik, mungkin bisa diselingi juga dengan mungkin kegiatan-kegiatan lain gitu ya, selain hanya mata pelajaran. Sekolah Bapak dan Ibu itu sudah punya program tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi. Mohon maaf tidak sampai pada teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti sudah punya berbagai macam aplikasi lah gitu ya. Ya saya juga sudah banyak sharing dengan teman-teman. Bu ini ada yang lebih mudah, Bu ini ada yang lebih mudah diakses oleh anak dan sebagainya. Ya, tetapi Bapak dan Ibu mohon maaf, kenapa sekolah kita di sini berada di lembaga, manakala lembaga itu punya kebijakan, manakala lembaga itu punya aturan, yuk mari kita sama-sama untuk mencoba mengikuti dulu aturan yang ada di sekolah. Kita coba dulu. Ya, kenapa? Karena sekolah juga sudah berusaha memfasilitasi Bapak dan Ibu, gitu ya. Ini Bapak dan Ibu ini alat-alat yang baru, ya, alat-alat yang baru. Jadi sekolah sudah berkorban mengeluarkan biaya, gitu ya, tenaga, ya, untuk mempersiapkan media pembelajaran yang nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Makanya nanti ke depannya kami akan merencanakan program pembelajaran daring. Kalau dari Bapak Kepala Sekolah, selaku pimpinan di sekolah kita, meminta setiap hari minimal ada satu proses pembelajaran daring. Tentunya kita akan jadwal Bapak dan Ibu. Ya, kita jadwal bagaimana? Jadi seperti kemarin kelas ini dulu, nanti besok kelas mana gitu ya, dan mata pelajaran apa gitu ya, sehingga anak itu tidak punya beban yang terlalu banyak, terutama kalau sudah berhubungan dengan kuota gitu ya. Nah itu ya, sudah berhubungan dengan kuota kan kita nggak bisa apa-apa gitu, walaupun sekolah sudah memfasilitasi, memberikan menyalurkan bantuan BOS gitu ya untuk kuota. Alhamdulillah Pak, sekolah kita sudah ada program itu. Punten nih, nggak semua sekolah ternyata menyalurkan dana BOS-nya untuk kuota, gitu ya. Berbeda-beda setiap sekolah itu ternyata. Ada yang lebih alat, gitu kan? Ya. Dan sekolah
sekolah kita ternyata alhamdulillah sebetulnya Bapak dan Ibu bisa nanti memberikan ke anak-anak itu pengarahan bahwa kita bersyukur sekolah kita masih memperhatikan hal tersebut. Jadi nanti tolong diarahkan anak-anak supaya apa? Hemat kuota itu untuk belajar, bukan untuk ngevlog, bukan untuk nonton film Korea gitu kan ya. Itu kan lumayan memakan banyak kuota lah gitu ya. Nah ini jadi sekali lagi kepada Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya yakin Bapak dan Ibu kita ini SMK inovatif, guru-gurunya kreatif semua, banyak pencerahan-pencerahan dari Bapak dan Ibu guru untuk berbagai macam metode pembelajaran daring dan alat ataupun aplikasi yang bisa dipergunakan. Tetapi untuk saat ini mari kita hargai sekolah yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Yuk kita coba dulu apa salahnya. Mungkin sekarang di awal terasa sulit gitu ya. Saya juga sama Pak gitu ya. Saya juga belum mencoba gitu ya. Tapi kita coba belajar dulu. Nanti akan dibimbing oleh rekan-rekan kita dari tim operasional. Nah konsepnya bagaimana? Konsepnya seperti tadi, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau di awal ini nanti Bapak kepala sekolah minta Bapak dan Ibu yang membuat atau menyusun materi pembelajaran ya dipersiapkan. Nanti mungkin sehari itu bisa ada jurusan atau 2 tingkat gitu ya. Nah sehari itu dengan pelajaran yang berbeda itu nanti Bapak dan Ibu menyiapkan bahan ajar, bisa nanti dengan PPT. Kalaupun misalnya saya nggak siap dengan PPT misalnya, itu mah terlambung ya Bapak dan Ibu ya, tapi proses daringnya bisa berlangsung. Misalnya tadi ada di Pak Bagus tuh ada apa? Sarana menulis ya. Matematika budaya apa misalnya ya. Bu, saya mau untuk ngajelaskan ditulis ada. Tuh bisa, budak tengah-tengah budayanya. Nanti tenang Bu Dewi itu ada tuh papan ajaibnya. Jadi nanti Bu Dewi bisa menjelaskan, langsung tampil di sana gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti dikondisikan Bapak dan Ibu setiap hari itu ada di sini minimal Bapak dan Ibu ya 1 orang yang mengajar secara langsung. Tapi digilir sehingga anak itu nggak mengeluh lagi masalah kuota. Harus Google Meet itu kan lumayan memakan banyak ini ya, memakan banyak kuota ya yang itu. Jadi waktunya juga mungkin kita batasi. Ya misalnya 45 menit gitu ya. Nah kita batasi, tapi setiap hari nanti bergantian bergiliran ada yang di sini. Itu untuk tahap awal Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin 1 bulan pertama kita akan jadwalkan Bapak dan Ibu mengajar di sini. Nanti bahkan nggak akan banyak orang Bapak dan Ibu, cuman yang pengajar aja gitu ya. Jadi penghariwan dan tim operator gitu nanti. Jadi terus Bapak dan Ibu bisa persiapkan dari rumah. Nah aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu sudah buat dari rumah ya. Ini seperti misalnya kemarin itu ada informasi Bu Eri bisa bikin film nggak? Dengan apa tadi kemarin itu Bu Dewi? Insut ya. Insut dengan apa gitu dibuat film ya. Nah silakan Bapak dan Ibu nanti tampilkan Bapak Ibu, jadi nggak usah banyak ngomong, hanya yang jelas supaya kegiatan belajar itu terasa betul-betul belajar gitu ya bagi siswa, itu diharapkan ya. Jadi ada seperti tadi Bapak dan Ibu berdoa bersama dulu sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Dan yang Bapak minta itu adalah ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anak itu betul merasa bahwa saya sedang belajar resmi walaupun di rumah. Nah itu selebihnya mangga materi Bapak dan Ibu kalau misalnya saya perlu menjelaskan banyak esai gitu ya. Tinggal kasihkan bahan PPT-nya ke operator ya. Bapak dan Ibu bisa menjelaskan melalui PPT saja, atau bisa juga tadi dengan sistem sekarang banyak ya. Misalnya dengan video Bapak Ibu bisa yang bikin sederhana aja lah, pakai yang WhatsApp gitu ya, ngajar di rumah gitu kan. Pakai WhatsApp, nah di video kan kirimkan ke Pak Agung gitu kan. Nanti ini kan duduk aja pas pembukaan ya. Film nakutakeun Bapak Ibu lagi ngajar, setelah itu penutup. Bapak dan Ibu tampil lagi reelnya gitu penutup. Itu mungkin ya, itu bisa disiasati seperti itu. Nanti ke depannya kalau ternyata kita kan nggak tahu situasi ke depan
depan Bapak dan Ibu ya seperti apa, mudah-mudahan sih jauh lebih baik gitu harapan kita. Nah kalau ternyata ada kendala, kita nggak bisa pergi ke sekolah nih, dan kita pun namanya manusia ya, kadang dengan kondisi seperti itu kadang-kadang mungkin drop dan sebagainya. Ya mudah-mudahan sih sehat selalu. Bapak dan Ibu bisa kirimkan tadi ya media-media pembelajaran atau tutorial untuk siswa gitu pembelajaran, kirimkan saja misalnya ke tim ya, bisa tadi ke Pak Wisnu atau melalui Pak Bagus, Pak Yogi. Di sini penanggung jawabnya Pak Yogi, Bapak dan Ibu ya. Nanti oleh tim akan diputarkan di sini khusus untuk jadwal dari Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak memantau dari rumah saja. Nah, jadi kita fleksibel gitu ya, fleksibel Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa terberatkan, ya. Sekali lagi fleksibel saja. Nanti kedepannya Bapak dan Ibu mungkin ada yang baru-baru lagi, Bu ada yang begini yang mudah. Nah kita coba terapkan di bulan-bulan berikutnya supaya apa? Supaya nggak jenuh anak juga, gitu kan? Itu bisa kita jadikan variatif. Tapi untuk 1 bulan ke depan ini mohon maaf kalau kita memang harus mengikuti saja aturan dulu yang dikehendaki oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita menggunakan ruangan ini nanti bergiliran, terjadwal, bisa kolaboratif. Misalnya Bapak dan Ibu nih, contoh saya bahasa Indonesia dengan kejuruan pemasaran. Ini kebetulan kemarin gurunya juga sama. Bu Rizky mengajar bahasa Indonesia dan komunikasi bisnis. Bu Maya juga sama ya, dibagi 2 ya. Ini bisa kolaborasi Bu Rizky dengan Bu Maya, gitu ya. Kalau misalnya sama-sama di kelas 10, gitu ya misalnya, kan sama-sama BDP ya. Nah bisa itu kolaborasi, gitu ya. Kemudian dikolaborasikan juga bahasa Indonesia dengan komunikasi bisnis. Dalam bahasa Indonesia mempelajari komunikasi, gitu kan. Nah di komunikasi bisnis juga kan pelajari komunikasi, berarti 1 pelajaran dengan 2 guru, ya, 2 guru di sini dengan pelajaran yang sama, itu bisa berkolaborasi mengajarkan 1 materi sekaligus untuk 2 mata pelajaran, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa untuk 2 mata pelajaran sekaligus. Jadi anak juga nggak terlalu banyak muatannya, tuh. Atau misalnya bisa aja Bu Cici PKN ya dengan Bu Ida sejarah misalnya, bisa nggak berkolaborasi? Kayaknya ada kaitannya ya Bu Cici ya. Nanti makanya ada pemilihan KD aja gitu kalau yang mau kolaborasi, gitu ya. Sehingga nanti misalnya PKN mempelajari tentang nasionalisme, misalnya di sejarah ada sejarah perjuangan kemerdekaan misalnya gitu ya. Nah itu kan sebetulnya bisa dikolaborasikan sehingga dari 1 materi, 1 tayangan yang kita tampilkan ke anak atau 1 pembelajaran yang kita tampilkan ke anak itu sudah langsung mempelajari 2 pelajaran. Nah itu Bapak dan Ibu ya untuk kolaborasi. Makanya nanti pada saat workshop, sekali lagi Bapak dan Ibu, hari ini kita hanya 1 ya menyusun program untuk pembelajaran selama 1 semester, karena itu adalah bagian dari tugas guru. Ya, nah ini Bapak coba punten dibuka slide-nya. Punten. Slide-nya. Oh, bisa ya. Sorry. Oh iya. Berhubung mata saya harus disambung kepada Ibu. Silakan Bu. Saya berdiri mohon izin ya, tapi bukan berarti saya Ibu dulu karena bawah. Kita punya sendiri ya. Ini nyalain. Karena sampingnya Bapak dan Ibunya sambil latihan gitu, latihan mengajar. Sudah lupa lagi, udah lama. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu yang prinsip-prinsip pelaksanaan PDR nih, bahwa 1 kita harus memperhatikan Nah ini keselamatan dan kesehatan kita semua.
warga sekolah. Makanya Bapak dan Ibu juga belajar enjoy ya, untuk menjadi pabrik pikiran. Kenapa? Karena materinya juga kita tidak harus fokus pada kurikulum dan penuntasannya. Itu. Kemudian yang kedua di sini ya, kegiatan belajar di rumah ini ya. Nah, diharapkan bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi kebutuhannya sekarang apa, anak bisa disesuaikan. Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu ya. Nah ini belajar di rumah. Nah ini fokusnya Bapak dan Ibu ya. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Kami pasal 5 Pengintian Agama bisa anak-anak belajar ngaji ya Pak ya. Gitu. Kemudian ini pandemi Covid gimana bisa Pak? Bapak dan Ibu, monggo silakan. Atau misalnya pengembangan bakat-bakat anak yang dimiliki ya. Silakan monggo Bapak dan Ibu mau mengembangkan bakat anak apa? Ya. Ini diperbolehkan Bapak dan Ibu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang tadi yang tidak kalah penting adalah materi pembelajarannya bersifat inklusif. Kemudian nah ini setiap daerah pasti punya ciri khas masing-masing, itu sesuai dengan karakteristik daerah, jadi nggak selalu sama gitu ya. Nah ini, nah jangan lupa Bapak dan Ibu ini hasil belajar dapat diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, ya. Jadi tidak harus selalu memberikan nilai kuantitatif angka. Ini yang sekarang Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita bisa memberikan nilai kualitatif. Kualitatif itu biasanya ya berhubungan dengan karakter mungkin ya. Jadi anak ini baik, rajin, mandiri tadi misalnya. Ya disiplin dan pengumpulan tugas. Ya, jadi tidak serta-merta kita berikan nilai 50, 60 misalnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini jangan lupa Bapak dan Ibu mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Jadi ini Bu, ini tugas dari siapa? Wali kelas? Enggak Bapak dan Ibu. Kalau dilihat di jobdesknya itu bukan hanya wali kelas dengan kita dengan siswa, mohon maaf ya. Tapi ini juga dengan guru. Ya, bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Nanti Bapak dan Ibu misalnya di sebulan sekali bisa membuat jadwal. Saya mau ini ngobrol dengan beberapa orang tua. Bisa kita manfaatkan yang sederhana WhatsApp misalnya. Kan bisa kalau sekarang berdelapan ya, asal semuanya sama gitu kan ya, aplikasi yang terbarunya WhatsApp-nya berdelapan. Kita komunikasi. Ya, membuat ruang-ruang kecil lah gitu ya. Kalau dengan Google Meet itu kan mungkin harus banyak kuota gitu ya. Nah ini. Atau bisa juga misalnya kita memprogramkan Bapak dan Ibu yang ada masalah misalnya bisa datang ke sekolah gitu ya untuk mengkomunikasikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Itu juga bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi banyak pola yang bisa kita lakukan ya. Sehingga ini untuk mengantisipasi apa? Karena kemarin hasil survei itu menyatakan bahwa sulit berkomunikasi dengan guru di sekolah itu salah satunya adalah persentasenya juga tinggi. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke, yang berikutnya kita langsung lewat aja Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yang kemarin sempat agak kita agak bias juga gitu ya, perbedaan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran di luar jaringan atau luring. Nah kalau kita ketahui kan sebetulnya kayak menggunakan kemarin video itu bisa juga masuknya luring offline gitu ya. Nah misalnya anak melihat ke Instagram itu luring gitu kan, itu kalau secara teknologi. Tapi yang dimaksud oleh pemerintah bukan itu. Yang dimaksud oleh pemerintah itu ini Bapak dan Ibu, tadi prinsip adil, kita harus bisa melayani kebutuhan siswa dengan melihat latar belakang ekonomi ya. Jadi pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online
daring itu mempergunakan alat-alat komunikasi yang disebut dengan istilah gawai atau gadget, ya bisa juga dengan laptop atau melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring yang tadi sudah disosialisasikan oleh tim IT. Itu daring, gitu ya. Dan daring pun ini kalau tidak salah kemarin dibagi lagi dua, ada daring murni, ada juga yang semi daring. Jadi WhatsApp itu bagaimana? WhatsApp itu bagian dari daring tapi semi daring. Kenapa semi daring? Karena WhatsApp itu tetap mempergunakan alat komunikasi, tetap mempergunakan internet, kuota, jaringan, gitu kan? Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran jarak jauh di luar jaringan offline. Kalau yang dimaksudkan oleh pemerintah itu adalah ini Bapak dan Ibu, ya. Dari jarak jauh itu kita gunakan televisi seperti yang kemarin 2 minggu ini kan sudah kita laksanakan, ya, karena pemerintah ternyata menyelenggarakan program pendidikan melalui televisi. Tapi sayangnya nggak semua materi, semua pelajaran komponen yang ada di SMK itu masuk, gitu kan ya. Nah, ini. Kemudian radio juga, ini juga sudah mulai digagas oleh pemerintah, ya. Nah, yang mungkin bagi kita yang bisa menyesuaikan adalah ini modul belajar mandiri. Yang sederhana aja lah, langsung ajar gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau modul kan lebih banyak di prolog di depannya gitu ya daripada isinya. Nah kemudian lembar kerja bisa dalam bentuk bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Kami IPA mah kami inten gitu ya, yang kemarin Bu Yanti sampaikan. Coba IPA mempelajari apa? Lingkungan misalnya, AMDAL, analisis dampak lingkungan. Perhatikan selokan di sekitar, gitu kan? Nah, selokan di sekitar bagaimana? Bersih nggak? Gitu kan? Bisa aja anak itu disuruh nanti ke pembiasaan. Coba kamu bersihkan, gitu ya, selokan yang ternyata banyak rumputnya di depan rumahmu, gitu kan? Mungkin bisa seperti itu, karena ada di sekitar kita, ya. Kemudian yang paling enak lagi mungkin ya ada modul ataupun lembar kerja. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya buku sumber, di mana di buku sumber tersebut sudah ada ya lembar kerjanya, ya lebih enak itu. Anak tinggal ketika luring, buka ya tugas halaman sekian untuk pertemuan tanggal berapa. Nah, untuk bisa ini Bapak dan Ibu kita harus menyusun program. Jadi Bapak dan Ibu harus punya program dalam 1 semester. Ini kita lewat aja Bapak dan Ibu ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, sorry. Ini Bapak dan Ibu, ya. Peran pendidik kita sebagai guru. Nah, di sini kita sebagai guru, satu, kita harus membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali dan peserta didik yang tadi saya sampaikan. Jadi kita harus membangun komunikasi lewat WhatsApp group misalnya, yang paling mudah yang sering dipergunakan gitu kan. Atau kita juga bisa mungkin menyediakan waktu anak berkonsultasi datang ke sekolah dengan memperhatikan protokol COVID dan tidak berat-beratkan banyak, bisa dijadwal lah mungkin. Lalu, nah ini tetap Bapak dan Ibu wayahna membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi anak. Kan sekarang sudah ada RPP bebas belajar ya Bapak dan Ibu ya. Yang penting mah nanti memuat 5 unsur pokok seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Selebihnya mah enggak. Kalau kolaborasi bagaimana ya? Berarti RPP-nya juga RPP kolaborasi. Misalnya tadi pelajaran A dengan pelajaran B mau dikolaborasikan ya enggak. Ya. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu menghubungi orang tua untuk mendiskusikan RPP. Nah kalau ini dalam bentuk apa? Itu tadi kita buat program, kita buat jadwal, ya tentunya nanti dikumpulkan di kurikulum. Nanti kita sosialisasikan, kita bagikan kepada orang tua bahwa ini loh kegiatan pembelajaran anak selama 1 semester. Ada yang daring sekian persen, luringnya adalah sekian persen. Ya, kalau diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah ya 2 minggu sekali sewang lah gitu. Jadi 50%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Ini mah saya yakin Bapak Ibu sudah mumpuni untuk hal seperti ini. Ya.
Nah ini bila tanpa tatap muka, guru harus berkoordinasi dengan orang tua untuk penugasan belajar. Artinya kita juga harus meminta bantuan orang tua tadi melalui bantuan jurnal Bapak dan Ibu ya, karena kalau kayak Pak Abu ngajar di banyak kelas nggak mungkin ya Pak ya satu-satu. Jadi kita nanti sediakan saja jurnal yang sudah tercetak Pak. Jadi Bapak bisa nanti mengoreksi dari situ saja melihat ya Pak ya. Kemudian, nah jangan lupa Bapak dan Ibu, nah ini mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim dalam waktu yang telah disepakati. Jadi tetap ada aspek disiplinnya dari anak. Ya. Nah, ini yang jadi garis bawahnya. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Ya, selain itu dipastikan adanya konten rekreasional. Jadi anaknya dihibur dulunya. Mau enggak lah Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu rekreasinya seperti apa sih di pelajaran kita gitu ya. Terus dihubungkan dengan pandeminya juga bagaimana, mungkin lah pintar-pintarnya Bapak Ibu guru gitu yang sudah pengalaman ya. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di sini nih. Ini saya sudah buka Bapak dan Ibu, banyak sekali ide-ide ya, guru berbagi kemdikbud.go.id termasuk RPP Bapak dan Ibu. Gampang, tinggal buka di sini, ada contoh-contohnya. Ada RPP daring, ada RPP luring. Kalau daring bagaimana, luring bagaimana, ada contoh-contohnya. Saya juga sudah downloadkan ya. Sudah saya downloadkan 2 contoh gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ya. Sebagai referensi saja. Ya, kalau kegiatannya sesuaikan saja dengan Bapak dan Ibu. Nah ini langkah-langkahnya Bapak dan Ibu. Jadi pada saat kita mempersiapkan pembelajaran secara daring maupun luring, itu ada yang harus dipersiapkan Bapak dan Ibu ya. Nah kalau di sini ditekankannya pada pelaksanaan kegiatan luringnya Bapak dan Ibu ya, dilihat di sini. Jadi kalau kita mau luring Bapak dan Ibu otomatis punya bahan ajar ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan televisi, tapi kan tidak tadi mau akomodir kita semua. Bisa menggunakan radio kalau memang ada yang bisa dimanfaatkan. Ya, kita nanti buka-buka di link Kemdikbud ya. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti untuk media luring, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ya, nanti alamatnya bersama hadapi corona kemdikbud.go.id. Ini banyak Bapak dan Ibu. Saya alhamdulillah sudah membuka gitu ya. Ada contoh-contoh yang bisa kita jadikan referensi. Gitu. Lalu nah ini untuk persiapannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada pra pembelajaran, anak harus menyiapkan bahan ajar di pra pembelajaran. Kemudian kita harus menyertakan langkah-langkah pembelajarannya sehingga mereka tahu harus bagaimana. Kemudian juga di sini kita mengajak orang tua untuk berperan aktif ya. Dan jangan lupa di sini siswa sudah memiliki jadwal ya. Kemudian saat pembelajaran yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, walaupun itu di bahan ajar selalu diingatkan untuk berdoa sebelum kegiatan ya. Ada instruksi mengenai pembelajaran. Kemudian bila dimungkinkan kita ajak diskusi gitu ya, orang tua ataupun ya walinya yang sudah dewasa untuk membantu proses belajar. Biasanya sih ini ditekankan pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Kalau anak-anak yang sudah getol mah ya kita nggak usah lagi lah mengarah-ngarahkan, mereka udah getol sendiri gitu. Nah kemudian juga anak dimotivasi untuk selalu menyelesaikan tugas dari guru itu tepat pada waktunya. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Nah tetap nanti ada usai pembelajaran diingatkan juga ada tutup dengan doa. Kemudian lembar pemantauan jurnal tadi harus diisi, hasilnya berupa apa. Kemudian dokumen ini ada bentuk tagihannya Bapak dan Ibu. Bentuk tagihan ini kalau boleh kapan dikumpulkan? Mangga langsung Bapak. Lebih enaknya sih mungkin 2 minggu sekali kalau memang ya. Jadi anak tuh nggak keseringan ke sekolah dan itu pun harus diatur jadwalnya. Tugas ini harus dikumpulkan minggu ini,
ya, atau 1 bulan sekali oke monggo gitu ya. Nah kemudian dokumen tugas lembar pemantauan ya, kalau di sini bisa disampaikan setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Jadi tetap ada bukti fisik Bapak dan Ibu hasil pekerjaan anak. Ya, ini untuk luring Bapak dan Ibu ya. Kalau daring kan udah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yogi, sudah dijelaskan oleh Pak Bagus ya. Tinggal memanfaatkan teknologi, bisa dengan Google Form gitu kan ya. Masuk tugas anak-anak masuk ke Google Form, atau kemarin Pak Yogi sudah membangun Google Classroom untuk semua mapel ya Pak Yogi ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti sudah dibuat nanti oleh Pak Yogi. Jadi mata pelajaran agama di TKP Pak Saliman, di BDP Pak Abu itu nanti akan dibuatkan kelasnya oleh Pak Yogi. Tapi kembali Bapak dan Ibu, realnya kalau menggunakan hal seperti itu nggak semua anak berpartisipasi. Pengalaman saya kemarin juga sama. Saya menggunakan Google Classroom dari satu kelas BDP 4, BDP 2, 3, 4 itu satu kelas itu ada yang 7 orang yang bergabung, ya, ada yang hanya 17 orang, ada yang 15 orang, itu kan dari 35 siswa Bapak dan Ibu, ya. Selebihnya walau alam gitu ya. Ada yang ngirim melalui WhatsApp masih mending gitu ya. Tapi ada lagi yang ngedumanya itu TW pada Google ente, karena WhatsApp ente. Nah mungkin ini mah kendala real yang kita hadapi. Nanti tinggal kita bagaimana kepada Ibu ya. Nah, kita sudah berpengalaman lah di semester kemarin. Sekali lagi kalau dari kurikulum kita fleksibel saja. Yang penting mah Bapak dan Ibu juga enjoy, tidak merasa terbebani. Kenapa? Karena kita harus menjaga kesehatan juga. Terasa sekali oleh saya juga. Kalau misalnya kita terlalu banyak beban pikiran, gitu kan ya Bapak dan Ibu ya, langsung kepala teh, gitu ya, pusing. Jadi Bapak dan Ibu silakanlah enjoy saja selama 1 minggu ini. Ya kita setahap demi setahap aja dulu lah, gitu ya. Kita susun dulu programnya saja dulu untuk sekarang, mana yang bisa dikolaborasikan, mana materi yang bisa disampaikan untuk 1 semester ini, nggak dipilih gitu aja. Hari ini mah kita hanya menyusun program dulu saja. RPP mah nggak diselesaikan bertahap saja lah di rumah nanti dikerjakan. Tinggal nanti saya dari tim kurikulum, kalau misalnya Bapak dan Ibu memang ada yang mau dikolaborasikan, tinggal menyusun jadwalnya. Kemudian nanti kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan untuk misalnya membuat aplikasi film, video dan sebagainya yang terbaru, nanti bisa kita saling sharing. Di sini saya sudah ngobrol dengan beberapa teman guru ya, ada yang sudah mengikuti webinar gitu kan, ada yang sudah membuat video-video macam-macam lah, bagus-bagus ya, termasuk ada tugas-tugas melalui Telegram dan sebagainya gitu ya. Nanti kita bisa saling diskusi dan sharing saja. Tapi untuk saat ini sekali lagi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, kita di sini sekolah sudah memfasilitasi, sudah mengeluarkan biaya banyak, sehingga Bapak dan Ibu wayahna tetap nanti mengikuti saja dulu kebijakan dari sekolah. Ada pertemuan daring walaupun hanya 2 minggu sekali, ya. Selebihnya nanti Bapak dan Ibu bisa berkreativitas. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau masih kurang jelas, ya. Nanti kita sharing-sharing lagi mungkin dari Bapak Ibu ada masukan-masukan, mangga akan dibuka sesi untuk saran, masukan gitu ya, seperti itu. Nanti kita tampung, kalau bisa kita diskusikan bersama, ada jalan keluarnya kita alhamdulillah, kalau ada berarti nanti kita minta pemecahan dari Bapak Kepala Pimpinan. Seperti itu saja Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.